Selamat datang di surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan mulai hari ini kita akan belajar bersama-sama Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama ini diawali dari sebuah kerinduan Paulus untuk memberitakan Injil kemana-mana. Kenapa Paulus demikian getol memberitakan Injil? Ternyata kita temukan alasannya di sini, yaitu di dalam ayat yang ke-14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Salah satu alasan Paulus kenapa dia memberitakan Injil, selain karena dia melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Maka ada alasan lain kenapa Paulus demikian sungguh-sungguh dalam memberitakan Injil. Bahkan sekalipun mengalami aniaya dan penderitaan yang tidak kurang-kurang, Paulus tidak pernah surut untuk memberitakan Injil. Alasannya ini, karena Paulus merasa berhutang, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Dengan kata lain, merasa berhutang kepada orang-orang yang jiwanya masih tersesat, berhutang kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Maksudnya apa? Garis bawahi kata hutang atau berhutang. Yang namanya hutang harus dibayar. Hutang tidak boleh dikemplang. Mungkin Anda berkata, tetapi saya tidak punya hutang. Betul, mungkin Anda tidak punya hutang secara finansial. Keuangan Anda baik-baik saja, bahkan Anda bisa menabung, melakukan investasi, dan seterusnya. Tentu yang kita pelajari di sini bukan hutang secara finansial. Yang dimaksud di dalam tulisan Paulus ini adalah hutang karena merasa Paulus sudah diselamatkan. Itu sebabnya dia harus memberitakan Injil kepada orang lain yang belum diselamatkan. Bagi Paulus, kalau dia belum memberitakan Injil, mengabarkan kabar keselamatan itu, maka seolah-olah itu menjadikan Paulus berhutang, yaitu kepada jiwa-jiwa yang perlu dijangkau dan diselamatkan. Itu sebabnya Paulus berkata, aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Paulus sudah mengalami kasih karunia. Paulus dari sebelumnya, yaitu Saulus, merupakan motor penggerak aniaya zaman mula-mula. Jahatnya luar biasa, ganasnya luar biasa. Namun oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan sendiri menyatakan perjumpaan pribadi kepada Paulus dalam perjalanan Paulus ke Damsyik. Dan itulah titik awal Paulus bertobat, mengalami pemulihan, dan sekarang menjadi rasul yang memberitakan Injil. Paulus selalu ingat akan peristiwa itu, bahwa dulunya dia manusia berdosa, namun dia dipulihkan. Bahkan sekarang diberikan kesempatan untuk menjadi pelayan perjanjian baru, pendamaian yang harus dikerjakan oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya Paulus memiliki prinsip, kalau aku belum memberitakan Injil ini kepada banyak orang, maka seolah-olah dia punya hutang kepada jiwa-jiwa ini. Sekali lagi, pemberitaan Injil bukan dalam tanda kutip alat pembayaran bagi keselamatan kita. Bukan, saudara. Keselamatan diberikan cuma-cuma. Keselamatan itu kasih karunia. Kita tidak perlu melakukan apapun. Kalau kita percaya kepada Yesus, pasti kita selamat karena kasih karunia. Lalu kenapa kita memberitakan Injil? Jelas bukan artinya kita membayar keselamatan. Kita memberitakan Injil karena kita merasa bahwa kita sudah diselamatkan. Maka kita rindu orang lain juga diselamatkan. Kita yang jalannya sesat, ditemukan Tuhan, ditaruh di jalan yang benar, memiliki masa depan yang cerah, merasakan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Masa kita lihat keluarga kita yang belum di dalam Tuhan, yang hidupnya hampa, yang hidupnya kering, kita membiarkan begitu saja. Saya rasa ada perasaan berhutang di sini, bahwa kita sudah diselamatkan. Kita rindu juga bahwa orang lain juga diselamatkan karena mengenal Tuhan Yesus Kristus. Itulah perasaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Makanya dia memberitakan Injil di mana-mana. Saya berdoa, perasaan berhutang juga harusnya kita rasakan di dalam jiwa kita. Bukankah kita yang harusnya tidak memiliki masa depan,
Harusnya hidup kita hampa, tidak berarti, tidak berguna. Namun kita telah diselamatkan, namun kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saya rasa kita perlu meneladani sikap Paulus. Kalau aku tidak memberitakan Injil, ada perasaan berhutang. Dan ingat, hutang harus dibayar. Hutang tidak boleh dikemplang. Tuhan Yesus memberkati.